Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang begitu baik, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena berkat pertolongan-Mu Tuhan telah membangunkan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayat yang akan kita baca di ayat yang kedua yang demikian, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini diberikan tema menyediakan waktu untuk Tuhan. Kitab Keluaran 35 merupakan bagian dari kisah besar tentang umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir dan sedang dalam proses menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Setelah kejatuhan mereka dalam penyembahan anak lembu emas, Tuhan tetap menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memperbaharui perjanjiannya dan memberikan perintah tentang pembangunan kemah suci, tempat kehadirannya di tengah-tengah umat. Saudara-saudara, namun sebelum pembangunan itu dimulai, Tuhan kembali menegaskan pentingnya hari Sabat. Ini bukan kebetulan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa sekalipun ada pekerjaan penting seperti pembangunan tempat ibadah, umatnya tetap harus mengutamakan perhentian dan penyembahan kepada Tuhan terlebih dahulu. Dengan kata lain, pekerjaan suci pun tidak boleh menggeser perintah untuk beristirahat dalam Tuhan. Sabat adalah mengingat bahwa mereka hidup bukan hanya dari kerja keras, tapi dari anugerah dan persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di zaman sekarang ini adalah zaman yang bergelora. Kita hidup dan tinggal di antara derasnya arus zaman, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme, globalisasi, digitalisasi yang berdampak besar bagi gaya hidup dan perilaku manusia. Kini segalanya diukur dengan uang, karena itu kita menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan mencari uang. Situasi ini membuat kita berada pada tarikan antara bekerja dan hidup di berkenan kepada Allah. Apakah kita masih bisa menyediakan waktu bagi Allah di tengah kesibukan ini? Saudara-saudara, dalam bagian ini Musa mengumpulkan seluruh umat Israel dan menyampaikan perintah Tuhan tentang hari Sabat. Tuhan memerintahkan agar hari ketujuh dijadikan hari perhentian penuh, hari yang kudus bagi Tuhan.
tidak boleh ada yang bekerja dilakukan pada hari itu. Bahkan menyalakan api pun dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudara, dari perenungan itu ada beberapa hal. Yang pertama, Sabat sebagai tanda hubungan dengan Tuhan. Hari Sabat adalah pengingat bahwa umat Israel adalah milik Tuhan. Dalam dunia yang serba cepat, Tuhan mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan menguduskan waktu baginya. Ini bukan hanya soal tidak bekerja, tapi soal menyelaraskan hati untuk kembali kepada Sang Pencipta. 2. Ketaatan yang menyeluruh. Tuhan tidak hanya memerintahkan agar kita tidak bekerja, tetapi juga secara spesifik melarang menyalakan api. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan mencakup hal-hal kecil sekalipun. Kadang kita berpikir beberapa perintah bisa dinegosiasikan, tapi Tuhan ingin ketaatan itu total. Yang ketiga, waktu untuk istirahat bukan kelemahan, tapi perintah ilahi. Dalam budaya yang mengagungkan produktivitas, perintah untuk berhenti bisa terasa aneh. Tapi justru dengan berhenti, kita menyatakan kepercayaan bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Istirahat adalah Tuhan. Dalam Tuhan adalah bentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah dunia yang terus menuntut kecepatan dan produktivitas, Tuhan justru memanggil kita untuk berhenti sejenak dan berdiam di hadapannya. Perintah tentang Sabat bukan sekedar aturan, tapi panggilan kasih dari Allah agar kita tidak kehilangan arah, tidak terbakar oleh kesibukan, dan tidak lupa bahwa hidup ini bersumber daripada Tuhan Allah. Sebagai orang Kristen, Tuhan sudah begitu banyak memberikan waktu kepada kita untuk bekerja selama 6 hari pada hari Minggu, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. Tuhan memerintahkan agar kita berhenti bekerja dan menguduskannya pada hari Minggu itu dan beribadah kepada Tuhan. Berikanlah waktu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini marilah kita belajar untuk memberikan tempat dan waktu bagi Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya di hari Minggu, tapi dalam setiap ritme kehidupan kita. Ketika kita mau berhenti dan mendengarkan suaranya, kita akan menemukan kekuatan baru, damai sejati, dan arah hidup yang benar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, ajarlah kami untuk tidak hanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kami setiap hari, tapi juga ajarlah kami agar setia berhenti di hadapan di tengah kesibukan dan tuntutan dunia ini. Penuhilah kami dengan kerinduan untuk mencari Engkau dan memberikan waktu buat Engkau, ya Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menaati perintah-perintah-Mu, bukan dengan terpaksa, tapi dengan kasih dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.